Terima kasih Bu Ellen. Di sini saya ingin konsultasi terkait pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas 12. Apakah Ibu ada waktu? Oh, boleh. Silakan Ibu Devita. Oh iya Bu, jadi gini Bu, kemarin memang karena ini kan yang saya ampu memang kelas 12. Jadi kemarin saya memberikan materi tentang PTN dan juga PTS, dimana kalau saya tahu bahwa materi ini tuh sangat penting untuk mereka gitu loh Bu. Tapi mungkin mereka memang kurang partisipasinya gitu Bu. Setelah mendengar topiknya itu tadi, memang sebenarnya topik yang harus mereka ketahui ya Bu, sebagai sudah kelas 12 harus segera dilakukan sosialisasi tentang arah mau PTN atau PTS. Nah, setelah mendengar tadi proses pembelajarannya, saya sebagai kepala sekolah di sini mungkin bisa memberikan feedback sedikit kepada Ibu dan juga saran. Mungkin untuk proses pembelajaran ke depan bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih melibatkan siswa secara langsung. Mungkin menggunakan media-media seperti itu. Lalu juga mendengar tadi proses pembelajaran yang Ibu lakukan secara teacher centris. Mungkin kegiatan sosialisasi berikutnya bisa melibatkan siswanya itu dengan berupa pertanyaan atau games berkelompok seperti itu. Dan kebetulan ya Bu ya, setelah saya melihat jadwal saya di sini, kita ada jadwal supervisi nih Bu. Mungkin jika Ibu berkenan, apa bisa saya supervisi untuk proses pembelajaran seterusnya? Mungkin bisa Bu. Kebetulan besok juga kita ada mata pelajaran dengan kelas 12C. Mungkin Ibu bisa hadir untuk mensupervisi kami. Saya sangat berkenan. Oke. Jam berapa Ibu kalau boleh tahu? Sekitar jam 10 sampai jam 12 Ibu. Berarti mata pelajaran itu ya Bu ya? Iya betul. Saya langsung masukkan ke jadwal saya. Jadi sampai bertemu di besok hari, saya harap bisa mempersiapkan media pembelajaran dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Ibu Ellen, terima kasih atas feedback dan saran yang diberikan untuk sesi konsultasi kali ini. Mungkin besok bisa karena seingat saya kemarin kan saya ngasih kalian tugas ya tentang rencana 2 tahun ke depan. Mungkin bisa dikumpulkan sekarang untuk tugasnya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi menindaklanjuti tentang sosialisasi tentang PTN dan juga PTS di pertemuan minggu lalu. Jadi menindaklanjuti materi kemarin yaitu tentang PTN dan juga PTS. Hari ini Ibu ingin membuat dinding cita-cita. Nah, di sini Ibu kan ada post-it. Kemudian Ibu ingin kalian itu menuliskan cita-cita kalian ke depannya. Mungkin entah itu bisa masuk universitas mana, kemudian bisa masuk kedinasan, jurusan, dan juga alasan kalian memilih jurusan tersebut. Mungkin bisa langsung dikerjakan untuk post-itnya, dan nanti setelah dikerjakan bisa langsung ditempelkan di dinding ini ya.
semua tuh ingin masuk ke PTN dan juga kedinasan yang sangat bagus sekali ya anak-anak ya. Oke, mungkin ada mau perwakilan satu untuk mempresentasikan impiannya mungkin? Saya Bu. Oke, silahkan. Saya Bu. Iya. Oke, Selita mau masuk kemana nih? Mau masuk ke Universitas Indonesia. Jurusan apa nih kalau ibu boleh tahu? Kedokteran. Wow, keren banget. Oke, alasan kenapa Selita milih jurusan kedokteran tuh apa tuh? Karena saya termotivasi dari ibu dan ayah saya yang berprofesi sebagai dokter, jadi saya juga ingin masuk ke jurusan kedokteran. Oh, keren ya. Mungkin apa yang Selita udah lakuin nih untuk mengejar kedokteran ini? Ibu mau tahu. Saya berusaha untuk giat belajar dan saya juga mengikuti berbagai les Bu, seperti les matematika, les sains gitu. Oke, bagus ya ternyata cita-citanya Selita ini. Mungkin ibu bisa ngasih saran nih gimana caranya biar Selita bisa ngejar kedokteran itu. Mungkin Selita bisa lebih sering ya ngikutin tryout yang diadakan. Karena kan sekarang itu udah teknologinya udah maju ya anak-anak. Kalian bisa memanfaatkan medsos untuk mencari info tentang tryout gratis gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Selita. Oke, silakan dulu Selina. Terima kasih Bu. Kemudian Olivia ingin masuk STIN. Lu keren banget. Kalau boleh tahu mau masuk jurusan apa di STIN? Pokoknya saya tuh tertarik sama intelijen gitu sih Bu, makanya tertarik ke STIN. Oh, bagus ya. Jadi mungkin ibu ngasih feedback sedikit aja terkait tips dan juga trik supaya kalian bisa menggapai impian kalian. Yang pertama itu mungkin kalian bisa maksimalin nilai rapot kalian ya anak-anak ya. Karena di sini kan kalian udah kelas 12. Nah, kalian itu tinggal 1 semester lagi. Jadi ibu minta kalian benar-benar maksimalin di ujian kalian. Kemudian yang kedua itu kalian bisa memahami terkait seleksi masuk dan juga persyaratannya itu apa aja. Karena kan yang ibu tahu itu untuk masuk ke dinasan itu berkasnya itu banyak ya Olivia yang harus disiapkan. Kemudian juga ada SKD-nya. Nah, SKD itu susah. Jadi mungkin untuk Olive itu bisa lebih sering mengikuti tryout yang ada SKD-nya. Kemudian kalian juga bisa mendalami tentang minat dan juga kemampuan kalian supaya nanti tidak salah jurusan gitu. Dan juga karena di sini kan ibu sebagai guru BK dan juga fasilitator kalian, mungkin nanti kalau semisal kalian itu ada yang mau ditanyakan atau masih bingung terkait jurusan kalian, itu kalian bisa konsultasi ke ibu gitu ya anak-anak. Oke, mungkin kelas hari ini ibu cukupkan. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya yang sangat bagus ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, baik ibu. Saya ingin konsultasi terkait hasil pelaksanaan supervisi yang tadi siang udah ibu lakukan di kelas 12C. Oke. Kalau menurut ibu pribadi sendiri nih, kalau dari proses pembelajarannya, apakah metode dan juga materi-materi yang ibu rencanakan sebelum ini sudah terrealisasi belum? Oke, baik ibu. Jadi menurut saya ini tuh terjadi banyak perubahan ya bu, dan juga progresnya itu ada gitu antara minggu kemarin dan juga tadi setelah melakukan pembelajaran. Jadi memang siswa ini tuh mungkin lebih prefer untuk dilaksanakan student center. Jadi siswanya tuh tadi tuh lebih aktif, kemudian juga mereka tuh mulai mau untuk berpartisipasi dalam materi. Dan juga karena tadi kan saya hanya menindaklanjuti tentang materi kemarin yaitu PTN dan juga PTS. Jadi tadi itu anak-anak itu sudah mulai menunjukkan ketertarikannya untuk mereka tuh sudah mulai mau memikirkan kayak mereka nanti mau kuliah di mana, kedepannya mau gimana. Kemudian juga ini ada hasil pembelajaran interaktif
yang dimana ini tuh menunjukkan bahwa mereka tuh mempunyai ambisius yang tinggi untuk memasuki PTN dan juga kedinasan favorit. Nah, menurut saya ini tuh menjadi tugas ya Bu ya bagi kita sebagai guru BK dan juga kepala sekolah untuk mendampingi dan juga membimbing anak-anak ini supaya nantinya mereka tuh bisa berhasil untuk masuk di PTN dan juga kedinasan yang mereka inginkan gitu. Udah terlalu mah. Masih bisa. Oh iya sih Bu, tadi selama supervisi juga saya sempat kaget ya Bu dan juga bangga melihat minat mereka dan visi mereka mau ternyata kelas 12 ini banyak yang ingin mau masuk PTN, jurusan-jurusan juga favorit dan juga pada yang mau masuk kedinasan bahkan. Nah ya memang dari tadi project